Ibnu Soyyad, orang yang diduga Dajjal di zaman Nabi Muhammad. Ibnu Soyyad merupakan seseorang dari keturunan Yahudi Madinah. Banyak dari kalangan sahabat yang meyakini bahwa Ibnu Soyyad adalah Dajjal. Dan hal ini bukanlah prasangka belaka, tetapi karena memang ciri-ciri Dajjal yang disebutkan oleh Rasulullah kerap melekat pada Ibnu Soyyad, baik secara fisik maupun sifatnya. Belum lagi, Ibnu Soyyad diketahui memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Ia kerap melakukan praktik perdukunan dan dapat mengetahui apa yang dipikirkan oleh orang lain. Kabar tentang Ibnu Soyyad saat itu sangat viral di kalangan kaum muslimin, sehingga Rasulullah bersama beberapa sahabat pun mendatanginya untuk mengujinya. Ketika pertama kali didatangi Rasulullah, saat itu Ibnu Soyyad masih belum dewasa. Namun, pemikirannya sangatlah berbeda dari orang-orang di usianya. Saat itu, Ibnu Soyyad sedang bermain bersama teman-temannya. Ia tidak menyadari sedang didatangi Rasulullah, hingga Rasulullah menepuk punggungnya dari belakang. Kemudian, Rasulullah pun bertanya padanya, "Apakah kau bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah?" Ia pun menjawab, "Aku bersaksi bahwa kau diutus untuk bangsa Arab." Ibnu Soyyad tidak mengakui bahwa Rasulullah diutus untuk semesta alam. Lalu, Ibnu Soyyad pun menanyakan hal yang sama kepada Rasulullah, "Apakah kau bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah?" Rasulullah pun menjawab, "Aku beriman kepada Allah, malaikat, dan kitab-kitabnya." Kemudian, Rasulullah pun mengujinya. Rasulullah saat itu memikirkan satu ayat dari surat Ad-Dukhan, dan Rasulullah menyuruh Ibnu Soyyad untuk menebak apa yang dipikirkannya. Ibnu Soyyad pun menjawab, "Itu adalah duh." Jawabannya mendekati benar. Dan Rasulullah pun berkata, "Celakalah kamu tidak akan mampu melampaui batasan yang Allah tetapkan atas dirimu." Rasulullah pun bertanya lagi, "Apa yang kau lihat?" Ia menjawab, "Aku melihat sebuah singgasana di atas air." Rasulullah pun merespon, "Sesungguhnya kau sedang melihat singgasana iblis di atas laut. Lalu, apalagi yang kau lihat?" Ia menjawab lagi, "Aku melihat 2 orang jujur dan seorang pendusta, atau 1 orang jujur dengan 2 orang pendusta." Rasulullah pun berkata ke sahabat yang menemaninya, "Pikirannya telah bercampur aduk, tinggalkanlah dia." Umar bin Khattab yang saat itu ikut menemani Rasulullah bahkan hingga bersumpah bahwa ia adalah Dajjal, dan Umar meminta izin kepada Rasulullah untuk membunuhnya. Namun Rasulullah berkata, "Jika ia benar adalah Dajjal, maka kamu tidak akan mampu membunuhnya. Hanya Nabi Isa yang mampu. Dan seandainya dia bukan Dajjal, maka tidak ada gunanya bagimu membunuh seseorang." Sosok Ibnu Soyyad benar-benar penuh kontroversi, karena setelah Rasulullah meninggal, Ibnu Soyyad masuk Islam ketika dewasa. Ia bahkan memiliki seorang anak yang kemudian menjadi salah satu tokoh panutan di generasi tabi'in. Dalam sebuah riwayat, Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan, ketika sedang berhaji, ia bertemu dengan Ibnu Soyyad. Saat itu, Ibnu Soyyad menyangkal bahwa dirinya bukanlah Dajjal dengan beberapa alasan berdasarkan hadis. Pertama, Dajjal tidak mungkin bisa memasuki Mekah dan Madinah, sedangkan ia mampu berhaji dan ia pun besar di Madinah. Kedua, Dajjal itu kafir, sedangkan ia adalah seorang muslim. Dan ketiga, Dajjal itu mandul, sedangkan ia memiliki keturunan. Tetapi, kemudian Abu Sa'id bertanya kepadanya, "Apakah kau senang jika kau adalah Dajjal?" Ia pun menjawab, "Jika ditawarkan kepadaku, maka aku tidak akan menolaknya." Perkataan dan pikirannya benar-benar membingungkan, sehingga Abu Sa'id pun meninggalkannya. Banyak dari ulama dan para sahabat benar-benar menganggap bahwa Ibnu Soyyad adalah Dajjal. Tetapi, ada juga yang berpendapat bahwa ia bukanlah Dajjal. Hal ini pun diperkuat dengan cerita Tamim Ad-Dari yang telah bertemu Dajjal yang dibelenggu di suatu pulau. Tetapi, perlu diketahui ketika Umar bin Khattab bersumpah di hadapan Rasulullah bahwa Ibnu Soyyad adalah Dajjal, Rasulullah tidak menyangkal sumpahnya dan beliau tidak juga menyetujuinya. Wallahu a'lam.